Hai, pernah nggak sih kita memesan barang secara online, lalu setiap waktu kita memeriksa aplikasi pelacakan hanya untuk melihat apakah kurirnya sudah bergerak atau belum? Nah, kita semua pasti menginginkan sebuah kepastian, bukan? Halo, aku Dimas Ferdiansyah, mahasiswa Siskal FTK ITS. Sekarang, mari kita naikkan skalanya. Bagaimana jika kita adalah seorang pengusaha yang sedang mengirimkan barang senilai miliaran rupiah, bukan menggunakan sepeda motor, melainkan menggunakan kapal kargo raksasa yang membelah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik selama berminggu-minggu. Disinilah masalah besar industri maritim zaman dulu dimulai. Istilahnya adalah blind spot atau titik buta logistik. Begitu kotak kontainer masuk ke dalam lambung kapal, pemilik barang di darat hanya bisa pasrah dan berdoa agar badai tidak datang atau sistem pendingin kontainer tidak rusak di tengah jalan. Kita sering menganggap remeh kotak-kotak besi di pelabuhan itu, padahal kotak itulah yang membawa gawai kita, pakaian kita, hingga bahan makanan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana raksasa pelayaran dunia MSC atau Mediterranean Shipping Company dalam menjaga kualitas kargonya. Sebelum kita masuk ke teknologinya, mari kita berkenalan dulu dengan MSC atau Mediterranean Shipping Company. MSC adalah pemimpin pasar nomor satu di dunia dalam industri pelayaran kontainer global. Kapal-kapal mereka berukuran raksasa yang bahkan beberapa di antaranya lebih panjang daripada lapangan sepak bola. Nah, menyadari bahwa metode pelacakan tradisional yang mengendalikan laporan manual itu sudah ketinggalan zaman. MSC melakukan sebuah gebrakan digital. Mereka meluncurkan solusi bernama MSC Smart Containers. Melalui inovasi ini, mereka tidak lagi membiarkan kontainer-kontainer mereka menjadi objek yang pasif dan mati. Mereka mengubahnya menjadi aset cerdas yang bisa berbicara dan mengirimkan data secara mandiri. MSC membagi strategi transformasi ini ke dalam 4 pilar utama yang terstruktur, yaitu Connect, Protect, Care, dan Improve. Keempat pilar inilah yang akan kita bahas satu persatu secara mendalam pada video kali ini. Mari kita mulai pada pilar pertama, yaitu Connect atau koneksi. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah bagaimana cara membuat sebuah kotak besi raksasa yang tebal bisa terhubung ke internet. Apakah mereka memasang SIM kayak di HP kita atau di laptop kita? Jawabannya tentu saja tidak sesederhana itu. MSC bekerja sama dengan perusahaan teknologi global untuk menanamkan sebuah perangkat keras pintar atau hardware berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang khusus tahan dalam cuaca ekstrim di lautan. Alat ini dipasang secara permanen pada badan kontainer. Di dalam perangkat kecil ini terdapat microcontroller dan rangkaian sensor canggih. Sensor-sensor inilah yang menjadi indera bagi kontainer tersebut. Perangkat ini secara konstan merekam data posisi geografis, mendeteksi getaran, memantau suhu internal, hingga kelembapan udara di dalam ruang kargo. Semua data ini dikumpulkan secara real time tanpa perlu intervensi manusia sama sekali. Ini adalah fondasi awal dari seluruh ekosistem pintar mereka pada MSC Smart Containers. Lalu kita beralih ke tantangan berikutnya yang jauh lebih rumit. Jika kontainer ini berada di tengah samudera lepas yang jaraknya ribuan kilometer dari menara pemancar seluler di darat, bagaimana data tersebut bisa terkirim? Nah, disinilah kecerdasan arsitektur jaringan IoT maritim diuji. Kontainer-kontainer pintar di atas kapal MSC tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka dibekali teknologi bersama bernama Mesh Radio Network. Yang artinya kontainer yang satu akan saling mengirimkan sinyal ke kontainer di sebelahnya, membentuk sebuah jaringan lokal nirkabel di atas kapal. Seluruh data ini kemudian bermuara pada satu pemancar utama yang ada di satelit yang ada di anjungan kapal. Dari pemancar kapal inilah data tersebut ditembakkan ke atas menuju satelit luar angkasa. Lalu satelit akan meneruskan ke pusat data emisi di darat.
Nah, uniknya, begitu kapal ini mulai mendekati pelabuhan atau kontainer diturunkan ke truk, sistem akan otomatis beralih menggunakan jaringan seluler komersial 5G atau 4G biasa untuk menghemat efisiensi daya baterai perangkat. Nah, yang menarik adalah dari Connect ini adalah masalah standarisasi data. Bayangkan jika setiap perusahaan pelayaran membuat format datanya sendiri-sendiri, tentu industri logistik global akan menjadi sangat kacau dan membingungkan. Oleh karena itu, MSC memastikan bahwa seluruh teknologi IoT pada smart containers mereka telah sepenuhnya mematuhi standar konektivitas internasional yang ditetapkan oleh DCSA atau Digital Container Shipping Association. Nah, mengapa hal ini penting untuk kita pelajari? Karena kepatuhan terhadap standar DCSA menjamin bahwa data yang dikirimkan di tengah laut memiliki format yang seragam, aman, dan terenskripsi dengan sangat ketat. Hal ini meminimalkan risiko terjadinya kebocoran data sensitif perusahaan atau peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Standarisasi ini juga memudahkan integrasi data antar pelabuhan di berbagai belahan dunia, membuat proses birokrasi perdagangan internasional menjadi lebih mulus. Kemudian kita beralih ke pilar yang kedua, yakni Protect. Protect berarti keamanan kargo dan deteksi pembongkaran ilegal. Setelah kontainer ini berhasil terhubung, kita masuk ke pilar ini, yaitu Protect atau perlindungan. Data lokasi dan kondisi fisik yang dikirimkan oleh sensor langsung dialirkan ke sebuah pusat sistem visualisasi digital milik MSC yang bernama Platform Horizon. Platform ini bekerja seperti menara pengawas digital 24 jam. Nah, di dalam pilar Protect ini, salah satu fitur yang paling krusial bagi keamanan komoditas adalah sensor pendeteksi pintu kontainer dan fitur geofencing. Pemilik barang dapat menggambar batas wilayah virtual pada peta digital di sepanjang rute perjalanan kapal. Jika kapal atau kontainer tersebut keluar dari jalur aman yang seharusnya dilalui, yang secara mencurigakan, maka atau jika pintu kontainernya dipaksa dibuka secara ilegal oleh oknum tertentu di pelabuhan transit atau di dalam kapal itu sendiri, sistem pada platform Horizon akan langsung memicu smart alerts atau alarm darurat saat itu juga kepada tim keamanan. Ini memberikan perlindungan optimal dan risiko pencurian kargo di wilayah yang rawan. Nah, pilar selanjutnya adalah care, menjaga kualitas produk sensitif dan rantai dingin. Nah, sekarang mari kita bahas pilar ketiga, yaitu care atau kepedulian. Logistik maritim tidak hanya berbicara tentang mengangkut barang mati seperti baju atau komponen otomotif. Industri ini juga bertanggung jawab membawa komoditas yang sangat sensitif dan mudah rusak. Contohnya, buah-buahan segar, daging, produk beku lainnya, hingga bahan baku farmasi dan obat-obatan yang membutuhkan suhu konstan. Nah, melalui pilar care ini, MSC memanfaatkan sensor suhu dan kelembapan yang sangat sensitif pada jenis kontainer pendingin atau reefer. Nah, sistem IoT akan mencatat log perkembangan suhu secara berkala. Misalnya, setiap 15 menit sekali. Nah, jika ada fluktuasi suhu sekecil apapun yang berpotensi merusak kualitas produk, sistem akan mendeteksinya secara dini atau detect issues early. Hal ini memungkinkan kru kapal atau tim teknis untuk segera melakukan perbaikan di tempat sebelum produk itu membusuk. Nah, dampak langsungnya adalah perusahaan dapat menekan angka kerugian dan mengurangi klaim asuransi akibat kerusakan barang. Kemudian pilar yang terakhir adalah improve, optimasi bisnis berbasis analitik big data. Nah, setelah kontainer tadi terhubung, dilindungi, dan kargonya dijaga dengan baik, kita sampai pada pilar ini, yakni improve. Pilar ini menjadi puncak dari kesuksesan IoT MSC, yaitu improve atau peningkatan tadi. Nah, data melimpah yang dikumpulkan selama berminggu-minggu di lautan tidak dibiarkan menumpuk begitu saja sebagai sampah digital. Nah, MSC menggunakan Advanced Data Analytics untuk mengolah big data tersebut. Melalui analisis mendalam,
para manajer logistik dapat mengevaluasi seluruh performa rantai pasok mereka. Nah, mereka bisa menganalisis di titik mana saja penundaan atau delay yang sering terjadi. Apakah karena hambatan cuaca atau antrean yang buruk di pelabuhan tertentu. Dengan wawasan berbasis data ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang jauh lebih cepat dan cerdas, faster, smart, smarter, and faster, smarter decisions. Nah, mereka bisa merancang rute alternatif yang lebih hemat bahan bakar, menyederhanakan proses administrasi, dan memberikan estimasi waktu kedatangan kargo atau IT yang sangat akurat kepada mitra bisnis mereka. Nah, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa sistem serumit ini masih berupa konsep masa depan atau proyek percontohan berskala kecil saja. Nah, pada kenyataannya, MSC telah membuktikan keandalan sistem ini dalam skala operasional yang sangat masif di jaringan global mereka. Saat ini, solusi smart containers terintegrasi telah digelar dan beroperasi penuh di pelabuhan-pelabuhan tersibuk di Eropa, mulai dari pelabuhan Hamburg di Jerman, pusat pelayanan komersial di Perancis, hingga menjangkau 10 pelabuhan tersebut di wilayah Inggris, termasuk hub logistik raksasa seperti pelabuhan Felixstowe dan Southampton. Keberhasilan implementasi lintas negara ini membuktikan bahwa teknologi IoT bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan komponen infrastruktur yang wajib dimiliki oleh industri maritim modern jika ingin bertahan dan bersaing di era maritim 4.0. Nah, sebagai kesimpulan dari Smart Containers MSC tadi, kita dapat memetik pelajaran yang berharga bahwa efisiensi logistik global di era modern ini tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar lambung kapal yang dimiliki sebuah perusahaan, melainkan seberapa cerdas mereka dalam mengelola dan memanfaatkan data berbasis teknologi IoT. Nah, cukup sekian video pembahasan saya mengenai MSC Smart Containers yang mengandalkan teknologi Internet of Things. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya sangat ingin mendengar dari sudut pandang rekan-rekan semua di kolom komentar. Menurut analisis kita, apakah infrastruktur pelabuhan di Indonesia saat ini udah siap atau belum untuk mengadopsi standarisasi teknologi IoT maritim secara menyeluruh seperti yang dilakukan oleh MSC? Nah, mari kita saling bertukar ide dan berdiskusi secara sehat di bawah. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang kita luangkan untuk menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Boleh juga tekan dislike jika Anda tidak menyukai video ini. Dan barangkali ada kritik saran, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa, dadah video berikutnya. Dadah.